Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Lukmana Rojatul Mulia dengan NIM F100220132, Prodi Psikologi kelas 1B dengan Fakultas Psikologi. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan langkah-langkah lembar kerja proyek Warga Negara 3 atau LKPWN 3. Nah, setelah saya menyelesaikan langkah-langkah pada LKPWN 1 dan LKPWN 2, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan LKPWN 3 atau lembar kerja proyek Warga Negara 3. Nah, langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, langkah awal yang saya kerjakan yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, masalah yang ada di lingkungan sekitar saya diantaranya adalah: satu, munculnya sikap egois dan individualisme. Dua, kurangnya kesadaran dalam menghargai atau menerima perbedaan suatu suku, ras, ataupun perbedaan warna kulit. Tiga, kecanduan dalam bermain gadget. Empat, terjadinya perilaku yang tidak sopan atau sikap yang kurang menghargai orang tua. Yang kelima, sering mengejek atau mengolok-olok teman. Misalnya dalam seseorang yang kekurangan dalam fisiknya, nah teman-temannya itu mengejek. Nah, contohnya yaitu, kok kamu hitam banget sih, kok kamu kusam banget, gendut banget sih kamu. Nah, kayak gitu contohnya. Yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Langkah kedua yaitu menentukan topik yang akan dipilih. Nah, setelah saya mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di sekitar saya, nah saya memilih topik yang relevan dengan mata kuliah psikologi dan Pancasila, yaitu terjadinya kasus kenakalan remaja dengan bullying di kalangan remaja. Nah, selanjutnya langkah ketiga, yaitu mencari sumber referensi. Nah, dalam mencari referensi haruslah berasal dari sumber yang terpercaya dan terbukti kebenarannya. Yang pertama, sumbernya dari buku dengan judul Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini yang ditulis oleh Widya Ayu Saputri. Yang kedua, ada artikel jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying. Nah, yang ketiga, bersumber dari media online atau dari website-website yang ada. Yang keempat, dari perundang-undangan. Nah, di perundang-undangan ini terdapat pasal, yaitu yang pertama pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, pasal kedua, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Yang terakhir yaitu pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Jadi, jika ada seorang yang membuli orang lainnya, maka hal tersebut akan mendapati hukuman atau pidana. Dan langkah keempat,
pembuatan produk berupa poster. Produk yang saya buat itu berupa poster digital yang berisi tentang pengetahuan atau edukasi larangan untuk berperilaku bullying di kalangan remaja dan dampak dari perilaku bullying. Proses pembuatan poster dimulai dengan membuat rancangan desain poster terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu pengecekan produk. Pada langkah ini dilakukan pengoreksian seperti kekontrasan warna tulisan dengan kekontrasan gambar dan pengoreksian ketepatan penulisan sesuai dengan ejaan agar ejaan tersebut dapat dibaca oleh khalayak umum dengan jelas dan mudah. Dan langkah keenam, upload di YouTube. Nah, setelah saya merekam video ini, saya akan mengupload video presentasi ini di YouTube channel pribadi saya. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufik walhidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.